Bagaimana? Bagaimana kalau ada penulisan marilah kita memuaskan birahi sampai pagi karena suamiku tidak di sini? Itu macam mana itu? Kenapa justru mengajarkan yang kesesatan? Datang mana Tuhan memerintah. Aduh, Amsal 7:18. Hati-hati kalau dibaca nanti istri itu loh. Itu nanti pergi kerja. Wih, dibacanya itu. Marilah kita memuaskan birahi. Ayo abang, suamiku nggak di sini. Itu dengar dulu. Itu. Iya. Jangan menggambarkan, baca dulu itoku. Ayo. Nah, ayo. Ya, tadi. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati marah. Udah? Wah, karena suamiku tidak di rumah. Jadi baca itu. Dengar dulu. Kenapa Tuhan kau itu menyuruh manusia yang baik untuk kawini wanita pelacur? Iya, mana lagi menurut Hosea 1 nomor 2 coba baca. Hosea 1. Iya. Paham. Iya, paham. Bapa kami yang di surga, dia memuliakan Bapaknya. Iya. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kehendak siapa yang jadi? Kehendak Bapa di kehendak surga. Bapa. Betul. Jadi kehendak Bapa itu kehendak Bapa di surga itu jadi melalui Tuhan Yesus. Tanpa Yesus betul. Tidak jadi. Berarti Yesus itu hanya perantara sebelum Yesus membangkitkan Lazarus. Apa yang dilakukan Yesus? Berdoa. Apa doanya? Saya lupa ya. Ya Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau selalu mendengarkan aku. Karena banyak orang di sekeliling aku ingin menyatakan kemuliaan-Mu bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Jadi Yesus diutus. Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu. Saya dengar Bu. Kenapa? Aku tahu Bu, dia pakai kerudung bisa baca tangan Yesus. Apa yang dilakukan apologet muslim membahas keyakinan kalian adalah reaksi, bukan aksi. Selama kalian masih mengusik apa yang menjadi iman kami, keluar masuk kampung menjual agama kalian ke kami, maka selama itu pula kami akan hadapi, membedah apa yang kalian tawarkan. Sebagai bentuk perlawanan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan dan kalian tebang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, alhamdulillah minggu ini saatnya kita santai sambil menyimak hiburan super kocak dialog antara mualaf Nora Aritonang versus saudaranya sedaerahnya seorang Kristiani. Peringatan sahabat, jangan sambil makan dan minum saat menyimak ini karena bisa berpotensi keselak ya. Ini dialog super kocak ya. Dari awal sampai akhir video ini membahas tentang fakta ayat-ayat yang benar-benar tertulis di Bible, yang dalam iman Kristiani bahwa ayat itu ditulis dengan ilham Roh Kudus. Tapi kok perintahnya macam ini? Nabi yang mulia diperintahkan untuk mengawini pesundal. Macam mana penjelasannya? Sebelum simak, bagi yang belum subscribe silakan klik subscribe. Bismillah sahabat, ikut menjadi bagian dari gerakan melawan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Yuk kita simak. Sebenarnya tidak paham arti Alkitab, karena itu harus dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin Tuhan dan logika manusia. Jadi mungkin saudara kita ketahui sekarang tiba waktunya saudara menangis nanti di neraka sana. Kalau nggak saudara bertobat. Kutanya dulu sama kau. Yang menulis kitab kau tuh dituntun Roh Kudus. Dituntun oleh Roh Kudus. Betul. Makanya saya mau bertanya, lo bukan semuanya yang baik-baik, betul. Jadi bagaimana kalau ada penulisan marilah kita memuaskan birahi sampai pagi karena suamiku tidak di sini? Itu macam mana itu? Kenapa justru mengajarkan yang kesesatan? Datang Tuhan memerintah. Aduh, Amsal 7:18. Memang Amsal berapa tuh? Amsal 7:18 itu ku. Amsal 18 ya. Silakan itu. Amsal 7 nomor 18. Amsal 7:18 ya. Iya itu. Hati-hati kalau dibaca nanti istri itu loh. Itu nanti pergi kerja.
Wih, dibacanya itu, marilah kita memuaskan birahi. Ayo abang, suamiku nggak di sini. Itu, dengar dulu. Itu. Iya. Kan. Jangan menggambarkan, baca dulu Itoku. Ayo. Nah, Ayo. ya, ayat berapa tadi? Apa nih? 7. Ayat 18 Ito. Ito, cuman nanya kalau ada duit beli cotton bud lah. Kalau tidak aku kirim lah untuk membeli cotton bud. Oke, saya baca ya. Oke. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Udah? Karena suamiku tidak di rumah. Dengar dulu, jangan ketawa. Iya, aku ngerti loh, paham ayat ini. Dengar dulu. Iya itu. Ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong itu. Jadi itu capek-capek lah kau cari duit itu. Bawa lah kau sekali pulang, bawa kau 10 juta 20 juta. Tiba-tiba istrimu di rumah sudah sama laki-laki lain itu. Jadi makanya di situ kalau naik ke atas saya tujuhnya dulu. Dengar dulu contoh ini, contoh. Ya, contoh. Ya. Yang 7 kan. Kuliah di antara yang tak berpengalaman. Kudapati di antara anak-anak muda seorang teruna yang tidak berakal budi. Nah, contohnya ada pemuda 18 bacanya. berakal budi. Baca. Nah, dirayu oleh perempuan-perempuan yang tidak bermoral. Seperti itu gambarannya. Jadi artinya mendidik anak-anak muda supaya jangan mau tergoda oleh perempuan-perempuan yang tidak bermoral. Seperti itu pengertiannya ini. Terus kenapa Tuhan kau itu menyuruh manusia yang baik untuk kawini wanita pelacur? Iya, mana lagi menurut Hosea 1 nomor 2 coba baca. Hosea 1. Iya. Paham. Iya, paham. Ya. Dari judul dulu ya, judul kita baca ya. Ya. Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Udah dari situ aja. Ya, saya tanya, Hosea itu siapa? Itu Nabi Israel. Dia seorang raja. Seorang nabi. Oke. Kalau berarti kalau nabi berarti akhlaknya mulia kan? Mulia betul. Nah, kenapa disuruh dikawini dengan wanita pelacur? Makanya judulnya keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Iya, betul itu. Sebentar dulu. Seandainya Hosea tidak kawini seorang wanita pelacur, apakah perikopnya tetap keluarga Hosea sebagai gambaran? Apa salah Hosea di situ? Sampai dia harus dicontohkan keluarganya sebagai keluarga yang tidak baik. Sementara Hosea yang disuruh diperintahkan oleh Tuhan untuk kawini seorang wanita pesundal. Pergilah, kawinilah seorang wanita pesundal. Peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini sudah bersundal hebat. Nah, pertanyaan saya, perikopnya keluarga Hosea sebagai gambaran, ya kan, betul? Ya. Seandainya Hosea tidak kawini wanita pesundal, apakah perikopnya seperti itu juga? Jadi kalau kita belajari, makanya sepotong. Kalau memang manusia itu bebal diajari. Bukan itu. Sekarang gini itu, coba kita pakai akal gini itu. Itu dari keluarga yang baik-baik. Keturunan, maksudnya keturunan itu dari keluarga yang baik-baik, dari pendeta. Dari opung sudah pendeta, turun ke bapak pendeta, itu juga pendeta. Nah, ada perintah. Itu disuruh kawini seorang wanita pelacur. Terus ketika itu kawin sama wanita pelacur, jadi otomatis keturunan itu ada pelacur-pelacurnya. Jadi keluarga itu ini dibuat sebagai gambaran di kampung itu keluarga yang tidak baik. Sementara itu yang karena disuruh diperintahkan oleh Tuhan untuk kawini seorang wanita pesundal. Kalau itu kan memang namanya perintah Tuhan itu. Jadi sebenarnya begini, adil nggak buat Hosea di situ? Itu bukan hak kita untuk mengatur Tuhan. Ayamnya.
Itu nggak ada urusan kalau kita udah untuk apa? mengatur Tuhan kan begitu. Kita harus paham. Berarti enggak, menurut itu adil enggak? Nah, secara logika tidak adil, tapi itu bukan. Ayo. Tepuk tangan dulu. Ya, ikuti firman Tuhan ini. Itu jujur. Logika secara umum. Tunggu. Ya. Oke, berarti tidak adil kan? Tidak adil ketika ada Menurut seorang kita ya, laki-laki yang baik. Ya, betul. menurut kita ya. Begini itu. Begini itu. Tuhan menciptakan kita manusia untuk apa tujuannya? Satu, beribadah. Kedua, kita mendapatkan keadilan di dunia ini. Keadilan apa? Keadilan yang diberikan oleh Allah, oleh Tuhan kita kepada kita. Apa? Iya. Ketika kita berdoa kepada Allah, kita meminta kepada Tuhan, ya Tuhanku, ya Robku, berikanlah aku pasangan yang betul-betul baik, yang soleh atau yang soleha, yang suatu saat akan keturunanku juga yang soleh dan soleha. Itu permintaan kita kepada Allah. Nah, ketika kita malahan kita disuruh kawin sama, contoh saya, Nora, kau kawin dulu sama laki-laki mucikari. Adil nggak sama saya? Tidak. Menurut ibu Tuhan kan itu begitu. tidak adil. Dengar, Tuhan itu tidak adil. Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan, tujuannya di dunia untuk apa? Biar berbuat kebaikan, kebajikan. Tetapi heran ketika ada seorang laki-laki yang baik, yang mulia akhlaknya, harus diperintahkan kawin dengan seorang wanita pelacur. Peranakanlah anak-anak pelacur. Terus perikopnya gambaran keluarga Hosea. Terus keluarga Hosea dijadikan gambaran keluarga-keluarga yang tidak baik, yang membelakangi Tuhan. Ini bagaimana? Keadilannya begini, Ito memilih istri Ito ini, sebelum menjadi istri Ito, pasti perempuan yang baik. Iya. Betul? Nah, ini udah tahu wanita itu pelacur, Ito sendiri saja belum tentu mau kawin sama wanita pelacur. Emang Ito mau? Iya, Pak. Enggak, aku tanya dulu, Ito mau apa enggak? Ya itu beda cerita. Itu kan enggak kita. Lain yang direncanakan, lain yang kita pilih kan begitu. Kalau memang kita mengasihi dia, kan begitu. Itu makanya saya bilang, kenapa dikatakan pergilah kawinilah seorang wanita pesundal, peranakanlah anak-anak sundal, sebab negeri ini sudah bersundal hebat. Nah, jadi ketika ada negeri itu bersundal, ingat tercatatnya Sodom dan Gomora. Kenapa diluluhlantakkan oleh Tuhan? Karena perzinahan yang begitu hebat pada waktu itu di kota itu. Iya, paham, nah, paham, ya. negeri ini sudah bersundal hebat. Kenapa Tuhan tidak menghukum negeri itu? Oh ya, karena Tuhan itu memang Maha Pengasih, Maha Penyayang, menunggu sabar untuk bangsa bertobat. Amalek, jangan lupa, Tuhan menyuruh menuntaskan semua bangsa Amalek, termasuk anak-anak yang masih kecil, binatang, wanita menyusui, wanita hamil. Bangsa Amalek harus ditumpas sampai habis. Di mana belas kasihan Tuhan? Nanti kita tanya aja di surga, kalau sama-sama kita ke sana. Kan itu aja. Jadi sekarang gini toh ya. Surgamu di mana? Surgamu. Gila, sayangnya nanti aku di surga, kalian di neraka, itu loh masalahnya. Nggak jumpa kita. Karena hanya Yesus jalan ke surga, kalian nggak percaya sama Tuhan Yesus. Jadi bagaimana mau jumpa di sana? Yesus itu hanya jalan, betul. Jalan dia. Jalan tujuannya bukan kepada Yesusnya, tujuannya kepada Bapa. Iya. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, tidak ada yang bisa kepada siapa? Kepada Bapa di surga. Oh ya, Oke. Jadi kepada Bapaknya. ada jalan, apa bisa Aku ke surga? akan menyiapkan tempat. Coba lanjutkan ayatnya. Aku akan menyiapkan tempat di rumah. Di rumah siapa? Di rumah Bapakku. Ya udah. Jadi makanya ya itu juga jawabnya bahkan. Di rumah Bapakku, bukan di rumah Yesus. Jadi pertanyaan saya, pemilik surga siapa? Tuhan Yesus. Dari mana lagi datangnya? Coba doa Bapa kami, Itoku. Ayo. Iya. Nah. Doa Bapa Kurang kami. dengar. Doa Bapa kami. Bapa kami. Ya. Iya, Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendakmu. Wah, tak hafal dia. Sekarang tak hafal dia. Jadilah kehendakmu baru seperti di bumi dan di surga. Berikanlah kami pada hari ini. Yesus meminta kepada siapa? Oke, makanya saya bilang kepada Bapa.
Doa Gini Bapak loh. kami itu tunggu dulu itu. Doa Bapak Iya. kami itu saja sebenarnya sudah jelas. Kepada Nah. siapa kita meminta? Kepada Bapa di surga. Ya udah, bukan kepada Yesus. Yesus Tapi saja harus- mengajarkan, hei, Iya. doa yang akan kuajarkan kepada kalian. Ini khususnya ini untuk meminta kepada Bapa, bukan kepadaku. Bapa kami yang di surga, dia memuliakan Bapaknya. Iya. Dikuduskanlah namamu, datanglah Iya. kerajaanmu, jadilah Iya. kehendakmu. Kehendak siapa yang jadi? Kehendak Bapa di Kehendak surga. Bapa. Betul. Jadi kehendak Bapa itu Iya. benar ini kok. Kehendak Bapa di makanya. surga itu jadi melalui Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kehendak Betul. Bapa tidak jadi. Berarti Yesus itu hanya perantara. Sebelum Yesus membangkitkan Lazarus, Iya. apa yang dilakukan Yesus? Berdoa. Apa doanya? Saya lupa ya. Ya Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau selalu mendengarkan aku. Karena banyak orang di sekeliling aku ingin menyatakan kemuliaanmu bahwa engkaulah yang mengutus aku. Iya. Jadi Yesus diutus untuk menyatakan kemuliaannya. Hei Bani Israel, lihatlah. Semua yang aku lakukan ini adalah mukjizat dari Allah, dari Tuhan, dari Bapakku kepadaku untuk menyatakan bahwa yang sebenarnya ada Tuhan, bukan Iya. aku Tuhan. Makanya dia mengatakan, "Hai Bani Israel," katanya, "hukum yang terutama dan paling utama itu apa? Tuhan Allah kita, Tuhan yang Esa." Makanya dia katakan, Iya. hidup yang kekal itu engkau mengenal satu-satunya Tuhan Allah yang benar, atau iya. Bapa yang di sorga. Dan Gini, Yesus gini. mengklaim dirinya hanyalah utusan. Apa Betul. gunanya Yesus diutus? Dengar dulu itu. Apa gunanya Yesus diutus? Satu, Ya. menyatakan kemuliaan Bapaknya. Melalui apa Yesus menyatakan kemuliaan Bapaknya? Melalui mukjizat-mukjizat yang dia lakukan. Mukjizat Amen. semua yang dia lakukan itu diberikan Bapaknya kepadanya. Nabi Amen. Musa bisa membelah lautan. Dari mana? Dari kuasa Tuhan diberikan kepada dia. Iya. Nabi Lut bisa membuat bahtera. Nah, Iya. terus sekarang Yesus. Yesus kalau di dalam Islam yang namanya utusan itu adalah nabi ataupun rasul. Jadi Iya. Yesus itu hanya sebatas nabi ataupun rasul. Makanya Yesus kedua, untuk apa tujuannya datang ke dunia? Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Terus Iya. tugas Yesus apa? Menyampaikan firman. Jadi untuk apa dia dijadikan Tuhan? Orang yang diutus oleh Tuhannya untuk menyampaikan firman, menyatakan kemuliaan Bapaknya bahwa ada Tuhan yang menciptakan langit dengan bumi. Iya. Kenapa kalian jadikan Tuhan? Oke. Aku dulu ya. Jadi gini toh. Saya rasa itu ini pendeta ya sekarang ini ya. Jadi aku ingin menjelaskan sama saya. Nah, ini dia. Jadi Saya gini. pendeta yang tidak mengambil perpuluhan itu. Nah, ya. Beritakanlah Injil kepada seluruh dunia itu ya. Saya dukung itu. Betul. Beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Untuk Ya. apa? Untuk menyatakan bahwa satu-satunya Tuhan itu adalah Bapaknya, Yesus bukan Tuhan yang menjadi manusia. Gigi kiper kau. Jadi itulah fakta ayat yang benar-benar memang tertulis di kitab Bible mereka. Nah, kalau mau yang lebih vulgar lagi, silakan baca di kitab Yehezkiel 23, di Kidung Agung 1. Itu saking parnonya di beberapa negara bagian di Amerika Serikat, Bible itu disingkirkan dari lingkungan sekolah. Dilarang masuk perpustakaan ya. Dilarang dibaca anak-anak dan anak remaja di sekolah. Yaitu tadi ayatnya dinilai apa ya? Semacam berkode 18 tahun plus kali ya. Padahal di Amerika loh ya, negara liberal yang tidak terlalu mempersoalkan visual-visual yang sensualitas secara terbuka gitu ya. Bahkan buka-bukaan biasa aja di sana ya kan. Tapi soal ayat Bible mereka anggap lebih caras ya, lebih keras lagi dalam hal ini dan makanya perlu diwaspadai. Padahal mayoritas ya Kristiani Amerika Serikat itu sekitar 60% itu Kristiani ya. Demikian sahabat, semoga memberi informasi dan pencerahan khususnya buat Anda yang berencana mau murtad lalu memilih agama tetangga. Ya, kami sajikan fakta yang terjadi di agama sebelah. Begitulah ya. Yakin masih mau murtad nih. Mau menyembah ilah yang sosoknya sama seperti kita.
itu hak Anda ya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sampai jumpa di video berikutnya. Bagi yang belum subscribe silahkan klik subscribe. Jadilah Anda juga menjadi bagian dari gerakan melawan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.